Selamat siang. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan teknik dekonvolusi, ya kan, deconvolution teknik, ya kan, biasanya untuk biasanya analisis XHD, IR atau data lain biasanya dipakai untuk XPS. Ya. Jadi data-data yang sebenarnya dia itu peak-nya itu berimpit, ya kan, tidak satu peak, tapi sebenarnya ada dua peak yang berimpit sehingga seolah-olah muncul satu gambar, ya kan, satu grafik. Nah, kali ini kita akan coba untuk berlatih dengan bagaimana melakukan deconvolution teknik dengan menggunakan origin. Yang kan pertama adalah kita buka originnya terlebih dahulu. Kemudian saya sudah menyiapkan data. Dalam hal ini adalah misalnya adalah kita menggunakan data asopsi IR, ya kan. Untuk data yang lain sebenarnya juga bisa, misalnya SRT itu juga bisa. Ya kan, ini misalnya kita gunakan adalah data asopsi IR, ya kan, kemudian kita pastikan ada data X dan data Y, ya kan, kemudian kita copy, kemudian kita line. Nah, dalam teknik dekonvolusi itu usahakan jangan menggunakan data penuh, ya kan, artinya kita potong data yang sekiranya itu adalah bagian dari yang berimpit. Jadi kalau misalnya kita IR itu kan biasanya kita mendapatkan data dari 400 sampai 4000, ya kan. Apakah semua data dimasukkan? Tidak. Jadi kita pilih yang kira-kira nanti dia itu kita bisa menduga bahwa data ini sebenarnya dia berimpit atau tidak, ya kan. Kok kayaknya berimpit, nah baru setelah itu kita potong. Dan dalam hal ini data yang menurut saya berimpit adalah di antara 1300 sampai 1800, ya kan, yang kita duga berimpit adalah di sini. Jangan, karena apa? Karena kan peak-nya kan harusnya kan dia bentuk lurus, tapi gini agak sedikit peak-nya agak sedikit melebar, ya kan, sehingga perlu kita analisis dengan menggunakan teknik dekonvolusi. Ya kan, ini kan kalau IR itu kan biasanya mulainya dari wavelength number-nya adalah yang besar. Ini kita taruh di 1800, ya kan, kemudian kita ganti di 1300 yang sebelah kanan kan biasanya yang kecil, modelnya kan seperti ini. Ya kan, nah terus bagaimana kita melakukan teknik dekonvolusi? Yang pertama adalah kita klik analisis, kemudian kita pilih peak and baseline analysis, ya kan, kita pilih yang peak analyzer, kemudian open dialog, ya kan, maka akan muncul seperti ini, ya kan. Nah, kita pilih yang fit peak pro, ya kan, kemudian manual, kemudian kita pilih next, kemudian baseline mode-nya kita user define, artinya kita tentukan sendiri, ya kan. Nah, dalam hal ini kita kan ingin mendapatkan datanya kan, maaf, ini kan datanya kan ini sampai sini kita potong, ya kan, sehingga nanti kita ganti 2, number poinnya adalah 2 saja, kan. Jika 2, kita enter misalnya, ya, maka akan datanya seperti ini, ya kan. Oke, tapi kan setelah kita itu kan datanya kok masih tidak, kurang menarik, ya kan, kita modify, ya kan, kita geser ke sini saja ini misalnya, kan lebih menarik ini, ya kan, artinya kan kita tidak membutuhkan data di sebelah sini, kita hanya membutuhkan data yang daerah sini sampai sini. Oke, kemudian kita done, kemudian sudah kita next, kemudian kita klik auto substrate, auto rescale, and then substrate now, ya kan, kita akan dapatkan data seperti ini, ya kan. Kemudian kita pilih next, ya kan. Nah, sekarang kita tentukan puncak yang kira-kira yang kita duga itu sebenarnya dia berimpit, ya kan, atau puncak-puncak yang muncul. Nah, dalam hal ini karena rentang saya adalah 1800 sampai 1300, ya, maka kita tentukan puncaknya yang mana, ya kan. Kita enable auto find-nya, kita hilangkan saja, kemudian kita klik add, ya kan. Maka yang pertama adalah ini pertama adalah puncak pertama kita. Kemudian ini juga kemungkinan ini adalah puncak pertama kita, ya kan. Kemudian kita ini puncak. Nah, ini kan peak-nya kan tidak Gaussian, tidak tidak peak murni, kan ada gembung di sini. Kita klik yang di sini, ya kan. Kemudian ini kita peak 1, ini kemudian juga peak, kemudian yang mana adalah ini kita anggap peak, ya kan. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan. Kemudian kita dan oke, kemudian kita next, ya kan. Kemudian setelah itu, nah, kita fit control, ya kan, kita tentukan fit controlnya, ya kan. Kita fit controlnya biasanya saya pakai 2000 biar agak lama, biar lebih
lama, ya kan? Tapi toleransinya ada seberapa P6. Jika sudah oke, kita fit until convert, ya kan? Convert. Jadi kita klik, maka dia akan muncul, ya kan? Kemudian oke. Nah sekarang kita lihat peaknya bagus atau tidak. Yang kita lihat itu adalah merahnya nih, loh. Ya kan, merahnya itu dia pasti berada dalam keadaan garis yang di luar ini. Oh, artinya ini sudah cukup bagus, ya kan? Sehingga kita bisa finish, ya kan? Kemudian kita klik finish, maka nanti akan muncul grafiknya adalah seperti ini, output hasilnya. Nah, nanti adalah seperti ini. Ya kan, ini kita lihat bahwa yang merah itu kan dia berada di garis kan. Nah, kalau kita karena ini XR IR, berarti mulainya dari yang besar sampai kecil ini kita taruh 1800, ya kan, from-nya kemudian 1300, ya kan, kemudian kita apply. Oke, nah terlihat bahwa di peak yang ini itu sebenarnya bukan satu peak tapi adalah dia ada dua peak, ya kan. Kalau kita lihat di 1003 ini adalah mulainya di 1716, kemudian ada di 1691, ya kan, kemudian yang peak besar ini dia di 1602. Ini terlihat dari areanya, nanti areanya cukup besar, FHM-nya ini loh 21, ya kan. Kemudian ini ada peak kecil, jadi artinya peak besar ini sebenarnya ada dua peak yang peak besar sama yang peak kecil ini, yang artinya ada dua peak sebenarnya. Kemudian ini ada satu peak, ini juga ada satu peak, dan kemudian ada satu peak kecil di sini, ya kan, karena kan bentuk peaknya kan dia tidak shape-nya tidak seperti Gaussian, ya kan, ada sedikit pelebaran, maka di sini ada peak baru. Jadi dari situ kita bisa menduga nanti adalah peak barunya adalah di sini. Ini adalah salah satu teknik dekonvolusi. Jadi teknik dekonvolusi ini selain untuk analisis XPS juga bisa untuk analisis yang XRD atau IR. Nah, kurang lebih adalah seperti itu. Jadi nanti di dalam analisis XRD untuk contoh teman-teman mahasiswa ini, nanti sekiranya kita menduga bahwa ada peak yang berimpit, maka kita juga bisa lakukan analisis dekonvolusi atau deconvolution teknik untuk menentukan apakah benar peak yang kita duga ini berimpit ini benar atau tidak. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.